Panen-panen si timun mahal alias timun Jepang. Hai semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku akan update kebun ke kalian, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Nah oke, yang pertama ini adalah tanaman terong. Jangan salfok sama daunnya teman-teman, karena kena hujan lebat jadinya rusak. Tapi itu udah ada bunga-bunganya tuh. Next adalah tanaman daun bawang atau bawang daun. Ini setelah aku pindah tanam. Dan ini setelah beberapa bulan. Itu aku tanam sama radis alias tomat cherry merah. Kalian bisa cari di Google bentuknya, oke? Dan ini kelihatan sehat daun bawangnya, kokoh dan juga daunnya ijo-ijo ya. Semoga bisa bagus tumbuhnya. Dan aku mau minta maaf banget karena aku harus rekam suara kayak gini. Soalnya di sini berisik teman-teman. Ada tukang tetangga yang lagi kerja. Oke, next ini tanaman cabe Carolina Reaper. Itu kalian lihat banyak sekali cabangnya dari bawah sampai ke atas dan sehat. Tapi dia belum berbunga ya. Kalau yang ini udah pasti banyak yang kenal ya. Ini tanaman kangkung teman-teman. Kangkung beberapa hari setelah disemai. Dan ini dia penampakan sekarang udah tinggi. Cuman masih belum ready untuk dipanen. Aku mau nunggu sampai dia ya agak gedean gitu ya. Gedean terus lebih tinggi. Nah kalau yang ini kalian pasti udah tahu, kemarin aku udah bikin videonya pas aku pindah tanam. Ini tanaman ketumbar atau koriander. Dan yang hidup cuman beberapa ya teman-teman. Ada yang mati karena cuaca ekstrim dan terlalu panas terus tiba-tiba hujan jadi banyak yang mati. Di sini aku tanam sawi kemarin ya, tapi yang sprout cuman satu teman-teman. Gak tahu yang lain kemana. Jadi aku langsung tanam aja si cabe ini ya. Ini dari polybag aku pindah ke raised bed. Nah ini untuk area rambatan yang aku sama Sunda bikin kemarin udah ada penghuninya. Ini kacang kapri. Terus juga ada kacang panjang di samping. Mana dia kacang panjangnya? Kok nggak kelihatan? Ah ini dia kacang panjangnya, cuman hidup satu biji doang teman-teman. Terus di samping kirinya ada ketimun Jepang ini. Semoga aja dia hidup dan merambat. Dan semoga rambatan ini cukup untuk mereka bertiga. Kayaknya sih gak bakal cukup ya. Next, ini rencana area khusus perseladaan. Tapi entah kenapa aku juga tanam daun kemangi. Ada cabai, ada tomat. Entahlah, rencananya tinggal rencana. Tapi gak apa-apa karena kita harus memaksimalkan tempat. Karena tempat kita sempit dan aku masih punya banyak benih yang belum dipindah. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung ini tanaman yang tinggi untuk menjadi peneduh bagi para selada. Selanjutnya ini tanaman jagung kurang lebih 1 minggu setelah disemai. Ini aku tanam di polybag aja karena yang aku tanam di tanah tuh bener-bener nggak bagus. So sekarang sudah setinggi ini. Nah untuk tanaman di raised bed ini kurang lebih umur mereka tuh sama aja 1 bulanan setelah semai atau setelah tanam. Masih di area selada dan ini adalah selada merah. Tapi entah kenapa warna merahnya kayak gak terlalu keluar gitu. Dan ini sebenarnya aku tanam secara hidroponik. Cuman kayak kurang bagus aku pindah ke raised bed. Jadinya lebih gede cuman gak merah. Entah kenapa, kalau ada yang tahu boleh dong komen di bawah kenapa dia gak merah. Dan ini kemangi yang dari pot aku pindah ke raised bed ternyata lebih subur jadinya. Dan daunnya gede-gede, sudah hampir mirip basil. Dan ini tomat aku, tapi jujur nggak tahu ini tomat jenis apa. Sudah mulai berbunga juga. Next, ini bawang merah setelah beberapa hari ditanam. Tuh ya mulai keluar tunasnya. Dan ini after dan oh my god teman-teman. Ini tuh bikin stres banget karena aku lupa tutup jaring di raised bed dan ayam masuk cari makan sambil cakar-cakar ini tanaman bawang merah. Aku berharap dia tetap tumbuh bagus ya nanti. Dan ini kalau kalian tanya apa itu yang kecil-kecil itu yang rapi itu, sejujurnya aku juga tidak tahu. Karena aku tidak memberikan nama ke situ, oke? Dan ini kalau kalian bisa lihat tuh yang kecil-kecil itu adalah wortel.
aku taruh di pinggir, entahlah dia bakal hidup atau enggak. Pokoknya aku semai aja semua benih yang aku punya. Dan ini sprout sih, cuman ya semoga dia bisa hidup. Seperti yang sudah ku bilang, raised bed ini isinya bakal dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi di sini aku juga ada hambur bibit bunga zinnia, ada tomat juga yang sudah mulai berbunga, ada pohon cabai juga, ada kacang apa itu? Kacang buncis. Pokoknya campur-campur deh teman-teman ya. Oh my god, sebenarnya aku nyesel banget waktu pertama berkebun kenapa aku nggak tanam secara serentak semuanya langsung banyak gitu. Ternyata untuk menunggu hasil dari yang kita tanam itu lama banget teman-teman, lama banget. Pokoknya kayak oh my god, super duper lama sekali teman-teman ya. Oke, kayak gitu. Dan rencananya aku mau bersihin area raised bed cuman out of the camera. Sekarang kita pindah di kebun aku yang lebih senior, kebun pertama aku. Nah ini udah agak kosong-kosong gitu, dan aku juga beli beberapa mawar ini. Nah ini daun bawang yang udah berkali-kali aku panen. Ini daun bawang temen-temennya yang di raised bed tadi itu loh. Terus udah tanam kangkung juga yang baru, karena yang sebelumnya udah 4 atau 5 kali panen jadi udah gak bagus. So aku tanam lagi yang baru, karena kangkung ini kan cepet ya, dan kita pasti suka kangkung. Dan ini micro tomato aku atau tomat kerdil. Ini bukan mati ya teman-teman, tapi entah kenapa daunnya jadi kuning coklat gitu. Dari awalnya yang hijau bagus, setelah kena hujan, abis kemarau panjang dia kayak gitu jadinya. I don't know why. Next, pohon cabai aku ini cabai rawit hijau. Kalau yang biasanya aku petik itu kan cabai rawit putih, yang ini hijau. Pohonnya kecil tapi kalian bisa lihat buahnya syarat. Ini primadona di kebun aku yang sangat-sangat super duper subur. Ini adalah daun sop atau seledri. Wow, ini asli subur banget, dan aku udah panen berkali-kali untuk bikin bakwan lah, untuk pokoknya segala macam deh. Nah ini pot yang awalnya isinya kangkung, sekarang udah aku ubah, udah aku ganti sama bayam lokal, dan ini benihnya udah sprout. Terus di sebelah sini ada pohon mawar aku yang aku beli di e-commerce kemarin. Ada satu sih kayaknya yang mati ya, tapi yang lain ini tumbuh, lihat. Nah dan kalau untuk mawar sih rata-ratanya hidup ya, cuman kayak sage sama rosemary itu mati. Dan ini pohon blackberry aku. Tapi jangan tanya panennya kapan, karena ini pohonnya aja masih kecil banget guys. Tomat yang nanyain tomat kapan panennya nih, kalian lihat masih hijau, belum bisa dipanen ya teman-teman. Tuh masih kecil-kecil banget, makanya aku bilang tuh lama banget tungguin buat panennya gitu. Ini tomat mawar. Wow, gemes ya. Mungkin kalau mau bikin cabai hijau bisa kali ya. Dan ini sayang banget tomat golden sweet aku, cuman 2 pot, dan yang satu potnya entah kenapa tiba-tiba layu, jadi aku potong. Tapi masih ada 1 pot lagi, jangan khawatir. Ini buahnya juga belum bisa dipanen karena masih hijau-hijau banget tuh ya. Kalian bisa lihat. Gak terlalu banyak sih karena cuma 2 pot doang. Yang 1 potnya mati pula, kayaknya kena layu fusarium ya, kena jamur akar jadinya mati. Dan ini tomat mawar, aduh sedih banget dihinggapin lalat buah, karena kalian tahu aku nggak pakai pestisida sama sekali, entah itu alami ataupun pestisida kimia, apalagi enggak ya. Jadi ini aduh, buahnya dihinggapin lalat sampai bolong gitu loh. Ini kalau mateng juga bakalan busuk gitu ya kayaknya. Tapi karena lihat kayak gini, akhirnya aku udah beli neem oil, pestisida alami atau nabati gitu, untuk nyemprot-nyemprot pohon buah dan sayur aku. Ini timun Jepang teman-teman, lihat buahnya udah wow. Tapi ini masih terlalu kecil ya teman-teman, belum bisa dipanen. Tapi jangan bersedih, jangan khawatir, karena aku punya jeng timun Jepang yang udah ready buat dipanen. Bahkan ini udah agak telat sih menurut aku. Harusnya kemarin aku panennya. Lihat ukurannya, besar dan panjang. Oke. Nah ini dia alasan kenapa aku tanam timun Jepang di kebun aku. Karena waktu aku ke supermarket, teman-teman, aku mau beli timun dan yang ada cuman timun Jepang. So aku ambil 2, dan kalian tahu harganya berapa? 53.000 2. Jadi aku pikir ya udah aku tanam aja ya, daripada
beli. Lumayan mahal sih, itu menurut aku mahal teman-teman ya. Dan ini akhirnya sudah dipanen, panen perdana timun Jepang. Yeay, timun Jepang perdana yang ada di kebun aku. Dan sebentar kita akan lihat bedanya timun Jepang sama timun lokal ya. Dan ini tanaman sawi aku yang udah aku panen berkali-kali juga, udah ada yang aku cabutin juga. Tapi yang ini masih aku biarin ya, siapa tahu masih bisa diambil ya daunnya. Terus aku taruh wortel juga di situ. Dan ini bunga tai ayam. Kalau di tempat kami ini sebutannya bunga tai ayam teman-teman. Tapi ternyata namanya rose apa ya? Marigold. Oh my god, marigold teman-teman. Cuma entah kenapa jadi bunga tai ayam. Ini jeruk sambal, kalian harus lihat buahnya. Oh my god. Buahnya super duper banyak, lihat itu, perhatikan dengan seksama teman-teman. Padahal pohonnya kecil, potnya juga kecil. Kayaknya aku harus pindahin sih ini ke pot atau polybag yang lebih gede gitu ya. Soalnya kasihan tuh, lihat dia memproduksi buah, lihat tuh berdompol-dompol, bayangin kalau itu udah gede-gede. Oke, sorry banget sudah selesai ternyata video update-nya. Dan sekarang kita mau lihat perbedaan antara timun lokal dan timun Jepang. Ukurannya aja beda ya teman-teman tuh. Terus timun Jepang dia lebih hijau, kulitnya lebih kasar sih, itu ada kayak duri-duri kecilnya gitu. Dan yang lokal nggak ada duri-durinya, dia lebih mulus. Cuma aku kan nggak pernah panen langsung ya timun lokal ya. Tapi kalian bisa lihat perbedaannya, dari warna udah beda. Kalau yang Jepang itu lebih hijau, nggak ada garis-garisnya. Dan ini lokal, kita buka aja yang lokal, langsung aja kita potong. Dan biar kalian bisa lihat dalamnya, pasti udah tahu sih ya timun lokal dalamnya kayak gimana sih. Nah kayak gini dia. Oke. Dan sekarang ke timun Japanese. Oke, nah ini timun Jepang, mari kita potong. Dan ini feelnya pas potong dia lebih kayak lembut gitu loh, kayak kalau yang tadi crunchy dan ini lembut. Terus dia dagingnya lebih tebal ya teman-teman, tuh lihat bijinya kayak lebih sedikit dan dagingnya lebih tebal. Nah ini dia biar lebih kelihatan bedanya. Kalau yang lokal dagingnya lebih tipis, kalau yang Jepang dagingnya lebih tebal. Tapi jujur ya teman-teman, lebih crunchy yang lokal. Kalau yang Jepang kayak kurang crunchy gitu. Untuk rasanya dua-duanya rasa timun, gak ada bedanya. Tapi aku gak tahu kenapa harganya sangat beda jauh. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!